Salam jumpa saudaraku dalam program acara Voice of East yang akan memberkati Anda di kesempatan hari ini. Harapan kami Anda akan diberkati melalui program ini dan kiranya kasih karunia Tuhan akan menyertai Anda dan kita semua. Selamat menikmatinya. Shalom saudara, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Sebab Tuhan kita itu dahsyat, luar biasa cintanya dan kasihnya kepada kita. Haleluya. Kita akan masuk dengan dalam baitnya dengan penuh sukacita. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, kedapkan pelatarannya dengan hati bersuka cita dan lihatlah betapa
takut, sebab Tuhan penolong kita. Aku takut, sebab Kau sertaku. Aku saku bintang, Kau di dalamku. Aku saku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Sumber sukacita kami, puji Tuhan. Kami butuh naungan dari-Mu Tuhan. Kami butuh perlindungan dari-Mu Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu. Kami rindu menikmati penyembahan-Mu Tuhan. Sebab Engkau Tuhan kami, Tuhan yang menolong kami. Ku
Shalom. Saat ini kita akan mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya pilih dari kitab Yudas pasal 1 ayat 17 sampai ke 25. Mari kita berdoa. Segala puji syukur bagi Allah di tempat yang maha tinggi, oleh karena perkenanan Tuhan kepada kami akan hadir untuk merenungkan dan membaca firman Tuhan secara bersama-sama melalui media sosial ini. Biarlah Tuhan berperkara semuanya, memimpin semuanya, sehingga kami akan menerima berkat-berkat khusus dalam pembacaan dan perenungan kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Yudas pasal 1 ayat 16 sampai 25. Mari kita membaca bersama-sama. Kitab Yudas pasal 1 ayat 16 sampai dengan 25. Demikianlah firman Tuhan. Nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapannya kemuliaannya. Allah yang Maha Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebenaran, kebesaran, kekuatan, dan kuasa, sebelum segala abad dan sekarang sampai selama-lamanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Kristus, dari bagian ini saya memberi tema, berdirilah teguh, jangan goyah. Yudas berbicara terutama mengenai guru-guru palsu. Mereka itu jahat dan Allah akan menghukum mereka. Oleh karena orang percaya hendaklah tidak mengikuti ajaran mereka atau meneladani cara hidup mereka. Bagian yang pertama dalam ayat yang ke-16 diceritakan kepada kita bahwa orang-orang fasik mereka selalu
mereka selalu menggerutu, mengeluh tentang nasibnya, hidup menurut hawa nafsu mereka, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Kristus, orang fasik, yang dimaksud orang fasik adalah orang yang sudah tahu kebenaran firman Allah, tapi hidup dalam keadaan yang seperti diceritakan di dalam Yudas pasal yang ke-16. Nasihat kepada orang-orang benar diminta agar kita membangun diri kita sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Kristus, hidup orang-orang fasik harus berbeda dengan orang-orang benar. Orang benar harus berlawanan cara berfikirnya. Dalam mulutnya selalu ada ucapan syukur. Tidak boleh ada sungut. Tidak pernah khawatir. Tidak pernah menghakimi. Selalu berkata positif dan juga berpikir positif. Terlebih-lebih dalam masa situasi COVID yang tidak menentu. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci di ayat yang ke-22. Mengajak kita untuk membangun diri sendiri. Saya adalah sendiri. Anak saya adalah sendiri. Satu pribadi. Bukan bersama-sama. Membangun diri sendiri. Yaitu dasar yang suci. Di atas dasar yang suci. Apa dasar iman yang suci? Ialah mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Injil Matius 22 ayat 37 sampai 39. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu adalah hukum yang pertama dan yang terutama. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus, orang-orang yang telah membangun dirinya dalam bangunan yang paling suci, dalam dasar yang benar, yaitu percaya kepada Allah, mereka akan selalu berada dalam tuntunan Roh Kudus dan selalu mau menunjukkan belas kasihan dan juga tahu menolong orang dari masalah dan persoalan, tahu perbuatan yang baik, dan selalu setia memberi pengampunan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Kristus, hari ini saya ingin menyampaikan sebuah contoh. Saya pernah bertanya kepada dia seorang hamba Tuhan yang cukup terkenal. Dia juga sudah tua, dan saya bertanya kepada dia, "Bapak, kalau Bapak mati, apakah Bapak yakin akan masuk surga?" Waktu saya tanya, dia marah. Kok salah bicara? Kok tahu saya kah tidak? Saya ini orang tua dalam gereja itu saya bangun dan segala macam, dan saya tidak jadi bicara yang selanjutnya lagi. Tapi kalau dia mau, dia tidak harus marah. Kalau saya tanya, apakah saudara yakin akan masuk surga? Bilang ya atau tidak, itu cukup.
Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara hari ini? Kalau saya bertanya, mungkin ada sedang dengar, sedang duduk. Kalau saya bertanya, apakah Bapak Ibu Saudara yakin akan masuk surga? Apa jawabmu? Sekali lagi saya bertanya, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus, apakah saudara yakin akan masuk surga? Katakanlah ya, katakanlah tidak dalam hatimu masing-masing. Saya sudah bertanya pertanyaan ini sebagai hamba Tuhan. Kalau ada Bapak Ibu Saudara yang mau untuk mengikuti saya berdoa, yang menyatakan bahwa saya belum tahu, saya masih ragu-ragu, saya tidak tahu atau masih bingung, saya undang Bapak Ibu akan mengikuti doa saya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saya adalah orang berdosa. Tuhan Yesus, ampunilah dosa-dosa saya. Dan hari ini saya mengundang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Memperkuat bagian ini kita akan buka di dalam Kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-10. Kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-10. Saya akan membacanya. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ini adalah jaminan kepada setiap Bapak Ibu yang telah menyatakan dirinya, mengundang Yesus masuk dalam hidupnya. Hari ini kamu bukan lagi manusia daging, tapi manusia roh. Orang-orang yang hidup oleh roh. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Kristus, akhirnya kita tiba pada bagian yang kedua, yaitu bagaimana menyelamatkan orang lain. Di dalam Yudas pasal 1 ayat 22-23 kita diajak, diperintahkan untuk selamatkan semua orang yang ragu-ragu, rampas mereka dari api. Kalau saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, Bapa sudah boleh menyelamatkan, sampaikan apa yang Anda alami hari ini kepada, itu mungkin adik, itu mungkin orang tua, itu mungkin suami, itu mungkin istri, itu mungkin cucu. Sampaikan kepada dia bahwa dia perlu beroleh keselamatan dari Tuhan, yaitu mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Kristus, kalau seseorang sudah penuh dengan Roh Kudus, dia bisa mencium aroma, dia bisa melihat segala sesuatu dengan mata rohani, tapi dia selalu akan bisa hadir sebagai pembawa damai. Dan juga bisa mengampuni. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada orang yang telah membunuh saudaramu. Mungkin ada seorang yang telah menipu engkau. Mungkin ada seorang yang telah mencuri harta benda. Atau mungkin ada orang yang
menceritakan engkau atau berutang kepadamu. Hari ini kita diajak untuk melepaskan pengampunan. Sebab ketika kami melepaskan pengampunan, diri kami pun didamaikan oleh Allah. Injil Matius pasal yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 14 dan 15. Tentang pengampunan. Kita akan baca bersama-sama apa yang akan terjadi ketika kita mengampuni orang lain. Matius pasal 6 ayat 14 sampai dengan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di sorga juga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Mari kita melepaskan pengampunan. Jangan ada permusuhan, jangan ada dendam, jangan ada perbedaan-perbedaan yang tidak alkitabiah. Sehingga kami semakin jauh dalam persekutuan orang-orang kudus. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Kristus, Yesus ketika ada di kayu salib, ketika hendak melepaskan napasnya yang terakhir, Dia mengatakan bahwa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Doa Yesus itu menjadi bagian saya dan saudara sehingga hari ini kami mengalami kasih karunia. Biarkanlah orang lain juga mengalami kasih karunia dengan pengampunan yang Anda lepaskan. Demikian penyampaian firman. Kiranya mendapat tempat di hati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, puji Tuhan kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dengan tema firman Tuhan mengajarkan kita untuk memiliki iman dan pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, dalam masa pandemi ini, biarlah hidup kita menjadi berkat. Biarlah hidup kita menjadi pemberita-pemberita firman. Kita terus memberitakan Injil di mana kita berada, dan biarlah kita menjadi berkat. Jesus,
kita berada. Dan biarlah hidup kita terus menjadi berkat dan menjadi pekerja Kristus. Satu-satunya pemazmur dalam setiap kehidupan kita. Haleluya.
cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur atas cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Allah Bapa Sumber Kurnia yang selalu memberikan hidup di dalam setiap hati kita. Kasih-Nya yang selalu mengalir dalam setiap hati kita. Allah Bapa Sumber Kurnia. Allah Bapa sumber kurnia, ku memuja namamu. Sungai rahmat-Mu ya Bapa, memberi hidup dalammu. Ajar aku terus berada, biarlaksana malammu. Karena kasih-Mu melimpah, bergembira hatiku. Hingga sekarang ini pimpinan-Mu beserta, oh semoga Kau sendiri antaramu bersudah. Dulu berlaku merana dalam dusta ganjaran, darah-Mu yang berkuasa mencurahkan selamat. Kebajikan-Mu mengapa meliputi hidupku. Kasih karunia-Mu Bapa, pemberian kita-Mu. Bila ku ingin berlimpah, luruskanlah jalanku. Bila iman ku membentang, curahkanlah kuasa-Mu. Kita akan mengakhiri pertemuan kita hari ini dengan doa yang kita akan perkatakan bersama-sama dari kitab Yudas pasal 1 ayat 24 dan 25. Mari kita berdoa. Segala puji hormat bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan jangan membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Allah yang Maha Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita,
Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, dan kekuatan, dan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Di dalam nama Yesus, kami mengakhiri jam pemberitaan firman Tuhan. Amin.